Bagi kebanyakan orang, penjara adalah tempat di mana orang yang melakukan tindak kriminal dihukum dan merupakan tempat paling mengerikan. Terlepas penjara sebagai tempat hukuman bagi para tindak kriminal, tahukah kalian kalau di Indonesia sendiri punya beberapa penjara yang terkenal mengerikan? Nah, berikut ini adalah daftar penjara paling mengerikan di Indonesia. Penjara terseram di Indonesia pertama dipegang oleh Lapas Nusa Kambangan yang berlokasi di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Lapas ini memiliki julukan Pulau Kematian atau Alcatraznya Indonesia lantaran memiliki penjagaan yang sangat ketat dan dihuni oleh narapidana kelas kakap yang mendapat hukuman sangat berat. Lapas ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda di tahun 1908. Lokasi penjaranya berada di pulau kecil dengan akses yang sangat tertutup dan dikelilingi oleh hutan. Baik penduduk setempat maupun penjaga lapas percaya bahwa di dalam hutan ini dihuni oleh binatang-binatang buas seperti macan. Namun hal yang membuat penjara ini menyeramkan bukan karena binatang buas yang hidup di sekitar lapas, melainkan bukit yang bernama Nirbaya. Semua penghuni Lapas Nusa Kambangan pasti ngeri dan takut saat mendengar nama Bukit Nirbaya. Sebab Bukit Nirbaya digunakan sebagai tempat eksekusi mati untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati. Selain Bukit Nirbaya, lapas ini juga memiliki lokasi eksekusi mati lain, yaitu Lapas Gliger yang terletak di Jalan Utama Nusa Kambangan yang berjarak 10 meter. Salah satu napi yang dieksekusi di lapas ini adalah Rio Martil, yaitu adalah pembunuh berdarah dingin yang menghabisi 4 nyawa dengan senjata martil. Penjara Kalisosok dibangun oleh Belanda pada 1 September 1808 dengan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 800 gulden di masa kepemimpinan Herman William Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Pada masanya lapas ini memiliki desain bangunan yang mewah dan gagah. Bahkan hingga saat ini kesan klasik dan mewah masih terlihat, namun dibalut dengan kesan yang angker. Hampir semua pejuang kemerdekaan Indonesia pernah merasakan kejamnya kehidupan di penjara tersebut, terutama di era 1940 hingga 1943. Penjara ini terkenal sebagai tempat yang paling menakutkan bagi narapidana karena bangunannya sempit, gelap, dan pengap. Bahkan satu ruangan berkapasitas 20 orang saja bisa dipaksa untuk ditempati hingga 90 orang. Penjagaan di penjara ini juga tak kalah ketat. Bahkan dinding-dinding di setiap lapasnya sengaja dibuat sangat tebal dan keras sampai paku tak bisa ditancapkan. Diketahui di lapas ini terdapat penjara bawah tanah yang digunakan sebagai tempat penyiksaan. Konon masyarakat di sekitar mengaku sering mendengar suara teriakan minta tolong dari penjara bawah tanah ini. Salah satu tokoh yang pernah merasakan dingin dan kejamnya penjara ini adalah Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Mas Mansur. Rata-rata orang yang masuk ke penjara ini dianggap mengancam dan memprovokasi masyarakat untuk membenci para penjajah. Museum Fathahillah adalah salah satu objek wisata bersejarah di Jakarta Pusat. Hampir semua warga lokal menghabiskan waktu di akhir pekan dengan mengunjungi museum ini. Sebab di sekitar museum terdapat banyak warung makan, pertunjukan seni, dan beragam atraksi menarik lainnya yang sangat menyenangkan. Kondisi Museum Fathahillah sekarang sudah meriah dan tak menyeramkan. Namun pada masa kolonial Belanda, Fathahillah adalah tempat yang paling menyeramkan terutama bagi para narapidana. Museum Fathahillah sudah ada sejak tahun 1620 saat pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenjoen. Namun gedung ini pernah mengalami kerusakan akibat konstruksi tanah yang tak stabil. Akhirnya gedung Fathahillah mulai direnovasi dan diresmikan kembali pada tahun 1710 pada masa pemerintahan Hindia Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck.
Di dalam gedung ini terdapat banyak ruangan yang digunakan untuk perkantoran, ruang pengadilan sampai ruang penjara bawah tanah. Di penjara bawah tanah ini menyimpan banyak sejarah dan misteri mengerikan. Berdasarkan sejarah, ruangan ini menjadi tempat eksekusi hukuman mati dari ribuan pemberontak dan narapidana lainnya. Salah satu pemberontak yang meninggal di sini adalah Peter Aberfeld bersama rekan-rekannya. Lawang Sewu adalah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda di tahun 1904. Awalnya gedung ini digunakan untuk kantor pusat perusahaan tram penjajah Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Berdasarkan bahasa Jawa, lawang berarti pintu dan sewu berarti 1000 atau mewakili jumlah yang banyak di zaman dahulu. Namun pada kenyataannya Lawang Sewu hanya memiliki 928 pintu saja. Setelah masa kolonial Belanda selesai, Lawang Sewu berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang. Kantor transportasi Jepang bernama Ryuku Shokyokyu sekaligus menjadi penjara bagi Belanda di tahun 1942. Ruangan yang dijadikan penjara adalah ruang bawah tanah. Disinilah tempat serdadu Jepang melakukan penyiksaan yang begitu keji. Tak hanya itu saja, Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap puluhan noni Belanda. Setelah diperkosa, para noni Belanda ini langsung dipenggal kepalanya oleh tentara Jepang. Itulah sebabnya penjara Lawang Sewu sering disebut sebagai tempat paling angker di Indonesia. Bahkan tempat ini juga menjadi lokasi dari film horor Indonesia dengan judul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak. Itulah tadi adalah daftar penjara paling mengerikan di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga untuk meninggalkan berbagai pendapat kalian di kolom komentar.